Musyawarah Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia, atau disebut RAPI, akan digelar 17 Januari 2026. Rancangan materi sudah dikirimkan ke Rapida di seluruh Indonesia, diharap dibaca, dicermati, dan dipahami. Karena mereka yang akan menentukan perkembangan RAPI 5 tahun ke depan. Isi materi yang disampaikan itu ada 3 pokok bahasan. Pertama, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, atau ADART. Kedua, garis-garis besar program kerja. Ketiga, perubahan peraturan organisasi atau PO. Kita soroti dari 3 hal. Usulan perubahan ADART, persyaratan calon ketua umum, analisa ke arah mana organisasi akan dibawa, serta tujuannya. RAPI sudah berdiri 45 tahun. Jumlah anggota catatan SDPPI adalah 67.000. Iuran untuk RAPI nasional sebesar Rp75.000. Jumlah dana iuran yang dikelola oleh pengurus nasional sebesar Rp5,1 miliar per 5 tahun, atau Rp1 miliar per tahun, Rp83 juta per bulan. Estimasi dana yang dikelola oleh pengurus nasional untuk operasional yang diamanahkan oleh anggota melalui perwakilannya, Rapida, itu akan memandatkan ke ketua umum selama 5 tahun ke depan. Dalam organisasi, anggota memberi mandat kepada ketua untuk menjalankan ketetapan ADART dan program kerja yang telah disepakati di Munas dan diberi dana operasi dari iuran anggota sejumlah Rp5 miliar lebih per 5 tahun. Umumnya, memberi mandat juga ke Dewan Pengawas (DPPO) yang bertugas untuk memastikan ketua pengurusnya menjalankan program kerja berpedoman ADART yang telah ditetapkan di musyawarah. Idealnya seperti itu. Mari kita bahas dari rancangan materi Munas nanti. Komisi A, usulan perubahan ADART. Pertama, menyoroti kualitas draft perubahan ADART yang sangat rendah dan tidak efisien. Tim perumus mengusulkan perubahan redaksi jenjang organisasi dari penggunaan tanda garis miring menjadi pengulangan kata atau. Ini memperlihatkan perumus tidak paham penulisan hukum ADART, malah cenderung menjadikan pasal tersebut bertele-tele, boros, dan tidak bermakna. Contoh yang sudah benar malah diperbaiki lagi menjadi tidak benar. Musyawarah luar biasa. Diusulkan menjadi musyawarah biasa, musyawarah luar biasa. Padahal musyawarah itu sangat sakral dan mempunyai kekuatan hukum tertinggi, malah diusulkan menjadi musyawarah biasa seolah hal biasa yang tidak mempunyai kekuatan hukum tertinggi dalam organisasi. Menyebut Munas itu sudah umum dan merupakan hal besar, tetapi diusulkan menjadi penyebutan musyawarah biasa nasional. Munas menjadi Mubinas. Ini tim perumus agak aneh. Contoh lainnya, tertulis pengurus nasional diusulkan menjadi pejabat nasional. Ini menjadikan organisasi seperti pejabat pemerintahan. Organisasi masyarakat seharusnya berpedoman pada penulisan ADART yang umum, lazim dan sesuai kaidah hukum, legal drafting di Indonesia. Mudah-mudahan peserta banyak yang paham akan itu. Jangan jadikan ADART menjadi cerpen. Dari banyaknya detail yang diusulkan tim perumus, terlihat ada hal yang sedikit aneh. Justru hal krusial yang sudah bertahun-tahun diketahui memiliki kekurangan, kebolongan, yaitu ketidaksinkronan antara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, malah diabaikan. Ini mengindikasikan kemana arah tim perumus yang berpihak. Pada perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART di Solo, ada perubahan di anggaran dasar, khususnya pasal 21 pemilihan kepengurusan organisasi yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Diurai, Pasal 21 Anggaran Dasar, AD, tentang pemilihan kepengurusan. Ayat 3. Struktur Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi disusun dan dipilih melalui rapat formatur. Ayat 4. Struktur pengurus disusun dan dipilih melalui rapat formatur. Artinya ada 2 struktur dalam organisasi yang disebut kepengurusan. Kita lihat pasal 42 rapat formatur ayat 1 di anggaran rumah tangga, berbunyi. Rapat formatur bertujuan membantu ketua umum, daerah, wilayah, lokal yang terpilih dalam musyawarah organisasi untuk menyusun kelengkapan struktur pengurus dengan mempertimbangkan kesediaan, kemampuan, dan rekomendasi yang diterima. Klausul ini hanya diusulkan perubahan tanda garis miring menjadi atau. Dan ayat 4. Ketua rapat formatur dipilih oleh pimpinan sidang paripurna. Diusulkan perubahan menjadi ketua rapat formatur adalah ketua terpilih dalam musyawarah. Yang paling krusial justru diabaikan, padahal ini yang paling penting. Di sini terbaca adanya muatan terselubung, yang selama ini dari awal perubahan sudah menjadi masalah besar, ke arah mana organisasi ini akan dibawa. Oligarki? Di usulan amandemen ADART sekarang juga diabaikan,
bahwa di anggaran dasar disebutkan struktur DPPO disusun dan dipilih di rapat formatur, tetapi tidak diatur dalam pasal rapat formatur. Ada apa ini? Padahal masalah ini sudah lama dipermasalahkan, karena tidak ada pasal yang mengatur bagaimana DPPO dipilih dan disusun, baik itu di pasal rapat formatur tidak ada kesengajaan. Apalagi rapat formatur dipimpin oleh ketua terpilih, ini menjadikan sangat tidak bagus. Orang yang akan diawasi menempatkan orang untuk yang mengawasinya. Ini kan cacat logika. Ini indikasinya memang dibiarkan, dan kesengajaan mekanisme pemilihan Dewan Pengawas atau DPPO yang dibiarkan abu-abu agar bisa dikendalikan. Maka itu di Rapida telah terjadi, ketua DPPO di-PAW oleh ketua yang diawasinya. Lalu anggota DPPO diganti oleh ketua pengurus dan menempatkan orang di DPPO. Ada surat ketua DPPO bahwa struktur DPPO dinyatakan tidak ada perubahan. Dan semua itu diabaikan oleh ketua, dan herannya ketua nasional mengesahkannya, seolah menyetujui pelanggaran itu terjadi. Ini jadi masalah besar organisasi. Namanya jeruk makan jeruk, yaitu yang diawasi memilih siapa yang akan mengawasinya. Jika tidak sejalan atau terlalu mengawasi, diganti. Padahal tupoksi DPPO cukup berat, sampai mengaudit dan memberikan umpan balik. Sekarang kita bahas persyaratan calon ketua umum. Ini akan menjelaskan kemana arahnya. Persyaratan calon ketua umum: 1. Memenuhi persyaratan umum pengurus. 2. Pernah menjadi pengurus organisasi RAPI minimal 1 periode utuh di kepengurusan nasional atau daerah, dibuktikan dengan SK terkait. 3. Pernyataan bersedia bertempat tinggal di ibu kota negara atau daerah sekitarnya selama masa bakti kepengurusannya, dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan bermeterai secukupnya. Bahas nomor 2. Dengan syarat calon ketua umum harus pernah menjadi pengurus nasional atau daerah minimal 1 periode, dibuktikan dengan SK terkait. Analisis persyaratan. Syarat 2. Harus pernah menjadi pengurus nasional daerah minimal 1 periode. Sisi positif, argumen normatif, memastikan calon ketua umum paham betul medan organisasi dan birokrasi internal. Menjamin kompetensi administratif. Sisi maksud tertentu, gatekeeping. Memutus regenerasi akar rumput, tidak ada regenerasi. Menciptakan lingkaran setan, oligarki. Bahas persyaratan nomor 3. Pernyataan bersedia bertempat tinggal di ibu kota negara atau sekitarnya selama masa bakti kepengurusannya, dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan bermeterai secukupnya. Analisis potensi kue, motivasi penguasaan. Dana 5 miliar rupiah per 5 tahun atau 1 miliar rupiah per tahun bukan jumlah kecil, dan memberi daya tarik besar untuk menjadi ketua umum, apalagi pensiunan. Kesimpulan. Terlihat upaya mempertahankan status quo, mengunci aset, dan melemahkan pengawasan. Apalagi persyaratan nomor 3 yang selama ini bisa dibuat dengan pernyataan bodong. Pernyataan bersedia bertempat tinggal, berbeda dengan sekadar punya rumah. Mutlak harus tinggal selama menjadi ketua nasional. Tapi itu diabaikan. Pernyataan seharusnya ditambah. Jika yang bersangkutan tidak bertempat tinggal, maka secara otomatis mengundurkan diri dengan sukarela. Agar tidak menjadi akal-akalan. Ini adalah kebohongan publik dan wan prestasi. Apakah ini akan diulang kembali? Jika ini terus dibiarkan, rentan. Tidak lama lagi di ujung hanya akan terjadi permasalahan besar yang dikarenakan pengelolaan dana tidak terkontrol. Dan itu akan terjadi. Check and balance tidak ada. Pengawasan tidak berfungsi. Kita lihat nanti bagaimana para elit Rapida sebagai pemberi mandat. Apakah tutup mata atau bertanggung jawab atas perkembangan RAPI 5 tahun ke depan? Jika masih terjadi, diharapkan Ketua 2 dan Ketua 3 harus berdomisili sesuai syarat, paling jauh di Tangerang dan Bekasi, agar bisa berkoordinasi dengan pemerintah untuk bisa terjalin kerjasama. Yang sekarang semua MOU sudah tidak ada yang diperpanjang lagi. Wassalam. Salam Rapi 5155. 10-2 untuk anggota Senusantara. Juliet Zulu 10 Papa Bravo Bravo.